Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giovanisha Fitri, NPM 2215210077, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains. Saya di sini akan menjelaskan review jurnal yang berjudul Inklusi Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan Bank Zikors di Asia. Langsung saja ke isinya. Yang pertama, abstrak. Dalam 2 dekade terakhir telah terjadi 2 kali krisis di Asia. Kejadian ini mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inklusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan di Asia. Inklusi keuangan pada penelitian ini diproyeksikan dengan Index of Finance Inclusion atau IFI untuk masing-masing negara, sedangkan stabilitas sistem keuangan diproyeksikan dengan Bank Zikors. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data tahunan periode tahun 2009 sampai 2018 dari 10 negara berkembang di Asia, yaitu Afghanistan, Bangladesh, Brunei Darussalam, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pengujian hipotesis menggunakan panel General Method of Moment atau GMM. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan di Asia. Hal ini dapat diartikan bahwa penelitian peningkatan inklusi keuangan di Asia menyebabkan stabilitas sistem keuangan. Inklusi keuangan yang dicapai melalui pertumbuhan kredit yang cepat atau intermediasi dana yang tidak dibarengi dengan regulasi yang tepat dapat mempengaruhi stabilitas keuangan secara negatif. Kata kuncinya adalah inklusi keuangan, stabilitas sistem keuangan, Index of Finance Inclusion atau IFI, dan Bank Zikors. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan di 10 negara berkembang di Asia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan sebab akibat antara inklusi keuangan yang diukur dengan Indeks Inklusi Keuangan atau IFI dan stabilitas sistem keuangan yang diukur dengan Bank Zikors. Penelitian ini juga berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hubungan ini dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mempromosikan inklusi keuangan sambil menjaga stabilitas sistem keuangan. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa inklusi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan di Asia. Hal ini berarti bahwa peningkatan inklusi keuangan di Asia dapat menyebabkan stabilitas sistem keuangan. Hipotesis ini didasarkan pada hasil penguji hipotesis menggunakan panel General Method of Moment atau GMM dan juga didukung oleh temuan penelitian terdahulu. Namun, perlu diketahui juga terdapat hipotesis yang berbeda, yaitu bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan. Namun, hipotesis ini didasarkan pada teori hasil temuan penelitian terdahulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jenis explanatory. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti World Bank, International Monetary Fund, atau IMF, database, dan sumber pendukung lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan periode 2019 sampai 2018 dari 10 negara berkembang ini, yaitu Afghanistan, Bangladesh, Brunei Darussalam, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Filipina, Singapura, dan Thailand. Penguji hipotesis dilakukan menggunakan teknik analisis pada panel data dengan menggunakan software EView. Panel General Method of Moment atau GMM digunakan untuk menguji hubungan antara inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan di Asia. Selain itu,
Analisis regresi panel juga dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hubungan ini dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mempromosikan inklusi keuangan sambil menjaga stabilitas sistem keuangan. Hasil pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keuangan penelitian efek negatif dan signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan di Asia. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi inklusi keuangan, maka stabilitas sistem keuangan semakin menurun. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti peningkatan perilaku pengambilan risiko oleh bank, meningkatkan persaingan yang mengarah pada penurunan profitabilitas, dan peningkatan kerentanan terhadap guncangan eksternal dapat menjadi penyebab efek negatif ini. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek positif dan signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan, sedangkan inflasi memiliki efek negatif dan signifikan untuk faktor keuangan dan diukur dengan rasio aset bank terhadap PDB ditemukan memiliki efek positif tetapi tidak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini memberikan wawasan penting terhadap hubungan yang kompleks di antara inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan di Asia. Para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dapat memanfaatkan temuan penelitian ini dalam upaya mereka untuk mempromosikan sistem keuangan yang inklusif dan stabilitas di wilayah ini. Penelitian ini juga menyarankan agar para pembuat kebijakan harus berhati-hati mempromosikan inklusi keuangan, karena hal ini dapat berdampak negatif pada stabilitas sistem keuangan. Sebaliknya, para pembuat kebijakan harus fokus pada mempromosikan inklusi keuangan dengan cara mengkonsisten dengan menjaga stabilitas sistem keuangan. Ini dapat melibatkan langkah-langkah seperti meningkatkan literasi keuangan, mempromosikan praktek memberikan pinjaman dan yang bertanggung jawab, dan memperkuat pengawasan regulasi. Kesimpulan dari review jurnal ini, inklusi keuangan yang dipromosikan dengan Index of Finance Inclusion atau IFI berpengaruh signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan yang dipromosikan dengan Bank Zikors. Arah hubungan antara inklusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan di Asia ditemukan negatif. Dapat diartikan bahwa inklusi keuangan di Asia menyebabkan stabilitas sistem keuangan di Asia, atau dapat diartikan pula bahwa inklusi keuangan di Asia berpengaruh negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Pengaruh negatif dari penurunan peningkatan inklusi keuangan yang belum optimal di Asia, khususnya yang berkaitan dengan akses dan penggunaan jasa uang. Di sisi lain, inklusi keuangan dapat mengubah komposisi sistem keuangan dalam hal transaksi, layanan, dan jalur akses baru atau guncangan yang cenderung menyebabkan ketidakstabilan uang seperti kegagalan kolektif lembaga yang lebih kecil dan dapat secara signifikan dapat berpengaruh negatif terhadap stabilitas dan sistem keuangan. Selain itu, pertumbuhan inklusi keuangan yang cepat namun tidak dibarengi dengan regulasi yang tepat juga dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara negatif. Fenomena dalam penelitian ini adalah hubungan antara inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan di Asia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak inklusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan di 10 negara berkembang di Asia, yaitu Afghanistan, Bangladesh, Brunei Darussalam, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Filipina, Singapura, dan Thailand. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis explanatory dan bersifat exchange replication, yaitu dilakukan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada, dan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini harus didukung oleh beberapa peneliti sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan
dari berbagai sumber seperti World Bank, International Monetary Fund atau IMF, database dan sumber pendukung lainnya. Kelebihan dalam jurnal ini, studi ini memberikan penelitian asli tentang topik yang penelitian ini asli dengan tentang topik penting yang belum banyak diteliti konteks Asia. Studi ini menggunakan metodologi yang ketat untuk menganalisis hubungan antara inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan dan memberikan implikasi kebijakan penting bagi pembuat kebijakan akademi dan praktisi yang tertarik untuk mempromosikan sistem keuangan inklusi dan stabil di Asia. Secara keseluruhan, artikel jurnal ini memberikan wawasan berharga tentang hubungan kompleks antara inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan di Asia, sehingga menjadi sumber daya yang berharga bagi siapa saja yang tertarik pada topik ini. Kekurangan dalam jurnal ini, studi ini memberikan penelitian asli tentang topik yang belum banyak diteliti dalam konteks Asia. Studi ini menggunakan metodologi yang ketat untuk menganalisis hubungan antara inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan dan memberikan implikasi kebijakan penting bagi pembuat kebijakan akademisi dan praktisi yang tertarik untuk mempromosikan sistem keuangan inklusi dan stabil di Asia. Secara keseluruhan, artikel jurnal ini memberikan wawasan berharga tentang hubungan kompleks di antara inklusi dan stabilitas sistem keuangan di Asia, sehingga menjadi sumber daya yang berharga bagi siapa saja yang tertarik pada topik ini. Saran pada jurnal ini, keberadaan inklusi keuangan penting karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas keuangan. Inklusi keuangan dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak terkait seperti pemerintah, bank sentral, dan institut keuangan untuk bersama-sama mensinergi dalam memfokuskan inklusi keuangan satu negara agar dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan, peraturan, dan lingkungan yang mendukung dapat mempercepat peningkatan inklusi keuangan. Inklusi keuangan harus dapat berdampak baik bagi penguatan stabilitas keuangan melalui peningkatan diversifikasi deposito dan kredit, sehingga melalui peningkatan sehingga negara lain kemudian dimudahkan akses pembukaan rekening, keterjangkauan biaya, jarak tempuh, dan literasi keuangan juga. Rendahnya dalam mengurangi resiko pada saat tekanan keuangan. Hal yang penting dalam peningkatan inklusi keuangan adalah regulasi diatur dengan benar agar tidak menimbulkan risiko reputasi dan erosi standar kredit yang justru menyebabkan stabilitas sistem keuangan dan bahkan akan membawa krisis. Upaya mengurangi hambatan akses baik dalam negara maupun non-harga dalam memperoleh jasa dan akses keuangan ini menjadi ujung tombak dalam mencapai tujuan inklusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan. Oke, sekian dari review jurnal saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.